Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Balik lagi bersama aku, Lia Elia. Di video pembahasan kali ini, saya akan membahas soal-soal USM Unsri tahun 2016. Semoga video pembahasan ini bisa membantu bagi adik-adik yang mau mengikuti USM Unsri tahun 2021. Yuk langsung aja kita masuk ke pembahasan soal-soalnya. Baik ya, sekarang kita masuk ke soal nomor 31. Neutron yang terdapat dalam suatu atom bermuatan A. Listrik positif, B. Listrik negatif, C. Tidak bermuatan listrik, D. Kadang bermuatan listrik positif dan negatif, dan E. Listrik tidak tentu. Oke, untuk membahas soal nomor 31, ingat kembali tentang pelajaran struktur atom ya, pelajaran kelas 10 semester 1. Nah, atom terdiri dari dua bagian. Yang pertama, inti atom. Yang kedua, kulit. Nah, masing-masing dalam inti dan kulit kita bagi lagi ya. Dalam inti atom ada dua. Dalam inti atom isinya ada proton dan neutron atau neutron ya. Proton dan neutron. Sedangkan pada kulit atom isinya elektron. Nah, masing-masing proton, elektron, dan neutron ini ada muatannya. Untuk proton biasanya nanti kita lambangkan dengan P kecil. Proton bermuatan positif atau listrik positif. Nah, sedangkan neutron lambangnya nanti N kecil. Neutron ini tidak bermuatan atau netral. Netral atau tidak bermuatan ya. Tidak bermuatan. Sedangkan elektron bermuatan negatif. Negatif atau listrik negatif. Elektron lambangnya nanti E kecil, ada tanda negatif di atasnya. Nah, elektron tadi bermuatan listrik negatif atau negatif saja. Oke. Nah, jadi soal nomor 31 jawabannya adalah C, tidak bermuatan listrik. Oke, paham ya? Ini pelajaran kelas 10 SMA. Soal nomor 32, salah satu reaksi pada proses pembakaran gas alam di mana gas metana yang terkandung sebanyak 95% mol adalah sebagai berikut. CH4 ditambah 2O2 menjadi CO2 plus 2H2O. Jika yang terbakar 100 mol gas alam, maka jumlah CO2 yang dihasilkan adalah berapa? Nah, jadi di sini kita akan mencari massa dari CO2. Ini berhubungan dengan stoikiometri atau konsep dasar dari perhitungan kimia, konsep mol. Jadi tahap pertama untuk mengerjakan soal nomor 32, kita lihat dari reaksi, nanti siapa yang diketahui massanya atau molnya, kemudian kita bandingkan dengan syarat reaksinya harus setara. Cek dulu reaksinya sudah setara apa belum. C di sebelah kiri ada 1, di kanan 1, sama. H di kiri 4, di sebelah kanan 2 kali 2, 4. O di kiri 4, di sebelah kanan 4 juga. Nah, kalau reaksinya sudah setara, ya, bisa kita gunakan rumus perbandingan koefisien. Nah, kalau yang namanya ujian, pasti kita dikejar oleh waktu ya. Kalau di soalnya sudah ada salah satu koefisien reaksi, ini kan udah ada nih salah satu, O2-nya udah ada 2, H2-nya 1. Biasanya reaksinya udah setara, jadi nggak usah dicek lagi, biar menghemat waktu. Ya, langsung kita lihat di soalnya tadi, ada mol gas metana yang terkandung sebanyak 95% mol dari 100 mol. Nah, gas metana di sini lambangnya CH4. Jadi ada gas metana
CH4 95% dari 100 mol. Ingat, 95% dari 100 mol artinya 95 per 100 dikali dengan 100 mol. Oke, paham ya? Dari mana dapatnya ini? 95% itu ini nih. Dari 100 mol gas alam. Jadi artinya mol yang kita gunakan itu bukan 100 mol, 95%-nya aja. Jadi 95% dari 100, langsung kita sederhanakan aja ini langsung. 100 bagi 100, jadi dapat mol gas metananya 95 mol. Oke ya. Lanjut, yang ditanya di soal adalah massa gas CO2. Jadi kalau massa gas CO2 yang dicari, artinya kita akan mencari berapa mol CO2. Mol CO2, gunakan rumus perbandingan koefisien mol. Koefisien CO2 1 per koefisien CH4 1 dikali mol CH4-nya tadi 95. Jadi di sini 95 mol. Dapat mol dari gas CO2, yang ditanya bukan molnya, massa. Masuk ke rumus mol yang ada massanya. Mol sama dengan massa per mR. Massa per mR. Ya, kita ganti. Mol tadi dapat 95. Langsung diganti nih, 95 mol. 95 mol sama dengan massanya yang dicari. Massa per mR dari gas CO2. Berapa mR gas CO2? Ingat, mR jumlah dari AR. ARC ada di soal ya. ARC 12 bisa kita ganti di sini 12 ditambah O2 16 kali 2 32 sama dengan 44. Jadi dibagi dengan 44. Nah, tinggal kita kali silang. Jadi massa dari si gas CO2 44 dikali 95. Massanya sama dengan 44 dikali 95. Sama dengan 4180 gram. Ada nggak jawabannya? Ada, jawabannya A. Paham ya sampai di sini? Lanjut ke soal nomor 33. Jika dilarutkan ke dalam air, natrium akan langsung bereaksi dan terus bereaksi dengan dahsyat. Persamaan reaksi yang menggambarkan peristiwa tersebut. Untuk menjawab soal nomor 33, ingat kembali materi kelas 12 tentang sifat dari unsur golongan 1A khususnya untuk reaksi. Karena natrium di sini atau Na termasuk unsur golongan 1A. Oke ya. Ketika direaksikan dengan air, katanya akan bereaksi dengan dahsyat. Nah, yang ditanya itu persamaan reaksinya. Jadi di sini kakak kasih sedikit materinya. Unsur golongan 1A jika direaksikan dengan air akan menghasilkan senyawa basa dan gas hidrogen. Dengan persamaan reaksi, logam saya lambangkan di sini sebagai L. Jadi persamaan umumnya L ditambah dengan air, lambang air H2O, 2 H2O menjadi senyawa basa LOH plus gas H2. Nah, inilah persamaan umumnya ya. Tapi harus diingat kembali, untuk unsur golongan 1A tidak semuanya yang bisa bereaksi dengan air ya, tidak semua logam yang bereaksi dengan air. Logam-logam apa saja yang bereaksi dengan air khususnya untuk golongan 1A? Logam yang bereaksi dengan air, di sini saya kasih triknya aja ya. Trik gitu. Unsur-unsur yang bereaksi dengan air khusus untuk golongan 1A hanya Li, Na, K, Rb, C. Maksudnya itu tidak semuanya bereaksi dengan dahsyat ya.
khususnya untuk logam Li, dia bereaksi pelan. Ingat ya, logam Li atau litium dengan air bereaksi pelan. Nah, kalau unsur natrium Na sesuai di soal tadi, ketika dia bereaksi dengan air, akan bereaksi dengan hebat atau cepat. Bereaksi dengan hebat atau cepat. Oke, logam selanjutnya untuk golongan 1A, kalium, rubidium, dan cesium. Kalium, rubidium, dan cesium, ketika kita reaksikan dengan air akan terjadi ledakan atau meledak. Nah, ini ya. Jadi di soal nomor 33 yang mana? Berarti yang ini ya, ngikutin yang ini. Na tadi cepat. Persamaannya berarti yang benar setiap persamaan umum ini nih, ini ya. Kita ganti L-nya perwakilan untuk logam, berarti logam natrium kita ganti. Jadi L-nya dengan Na ya. Jadi persamaan reaksi kita 2Na ditambah dengan 2H2O menghasilkan 2NaOH plus gas H2. Nah, ada nggak reaksinya yang benar? Oke, ada ya. Jawabannya bisa dilihat nih di sini. Oke, bisa difahami untuk soal nomor 33. Bisa ya. Soal nomor 34, titrasi 50 ml larutan HNO3 0,2 molar dengan 50 ml larutan KOH 0,2 molar menurut reaksi HNO3 ditambah KOH menjadi KNO3 ditambah H2O. Maka pada saat tercapai titik titrasi akan menunjukkan pH pada angka berapa? 4, 5, 6, 7, atau 8. Untuk menjawab soal nomor 34, kita harus tahu dulu titrasi ini dia mempunyai sisa atau enggak pada saat dia tercapai titik titrasi. Tapi kalau pada saat titik titrasi itu harusnya sudah habis bereaksi ya. Mol asam dan mol basanya tepat habis bereaksi. Kalau dia tepat habis bereaksi, artinya dia mengalami hidrolisis. Nah, hidrolisis ada 3, parsial, sebagian, dan tidak terhidrolisis. Jadi untuk menentukan dia parsial atau sempurna atau tidak terhidrolisis, lihat dari jenis asam basanya. Ya, asam kuat atau basa kuat. Nah, kita buktiin aja dulu menggunakan mula-mula bereaksi sisa. Mol mula-mula bereaksi sisanya kalikan antara molaritas dan volume. 50 dikali 0,2, 10. Berarti di HNO3-nya 10 milimol. KOH-nya 50 dikali 0,2 sama ya 10 juga. Berarti di sini 10. Mula-mula berarti produk ini belum terbentuk. Pada saat bereaksi carilah mol terkecil setelah dibagi koefisien. Nah, karena mol mereka sama, langsung aja kita turunin di sini 10. Ini 10, 10, 10. Nah, berarti di kanan ingat ditambah, di sebelah kiri dikurang. Nah, ternyata di soal tidak ada sisa untuk reaksinya. Ini ya. Di sebelah kiri reaksinya tidak ada sisa. Tidak ada sisa artinya dia hidrolisis sifatnya ya. Nah, untuk menentukan rumus yang akan kita gunakan untuk mencari nilai pH-nya, harus tahu dulu jenis asam basanya, kuat lemah ya, kuat lemahnya. HNO3. HNO3 ini termasuk asam kuat. Asam kuat. KOH basa kuat. Jadi garam ini terbentuk dari asam kuat dan basa kuat. Ketika asam kuat dan basa kuat kita reaksikan, maka di dalam persamaan reaksi elektrolisisnya nanti tidak menghasilkan ion H+ maupun OH-. Sehingga bisa kita simpulkan nanti larutannya bersifat netral. Kalau netral, pH-nya artinya sama dengan
7. Nah, bisa ya. Sebenarnya sih nggak perlu, boleh sih kita nggak usah gunakan data yang ini mula-mula bereaksi sisa. Karena di soal sudah dijelasin ada kata-kata titik titrasi. Nih ya, kata-katanya titik titrasi. Kalau dia titik titrasi artinya pasti mengalami, reaksi kita itu habis bereaksi. Kalau habis bereaksi berarti 3 kemungkinan, bisa hidrolisis parsial, sebagian, atau tidak terhidrolisis sama sekali. Kalau tidak terhidrolisis terbentuk dari asam kuat dan basa kuat, artinya pH-nya sama dengan 7. Jadi jawaban nomor 34 adalah D. Paham ya? Soal nomor 35. 4 buah larutan mengandung garam-garam PbNO3 2 kali, BaNO3 2 kali, CaNO3 2 kali, dan AgNO3. Masing-masing dengan konsentrasi 1 kali 10 pangkat min 4 molar. Pada larutan ini diteteskan H2SO4 1 kali 10 pangkat min 4 molar. Berdasarkan KSP berikut, maka garam yang tidak mengendap adalah garam yang mana? Untuk membuktikan suatu larutan mengendap atau tidak, kita akan membandingkan nilai KC dan KSP. Di soal sudah ada data KSP masing-masing garam, artinya kita akan mencari KC dari garam tersebut. Nah, jadi ilustrasi soalnya kayak gini ya. Misal kakak gambarkan ada gelas kimia. Jadi ilustrasi soal nomor 35, ini ada 4 buah gelas kimia, isinya ada PbNO3. Di sini saya wakilkan hanya Pb2+ saja. Untuk BaNO3 jadi Ba2+, CaNO3 Ca2+, dan AgNO3 menjadi Ag saja. Karena kita lihat dari valensi garamnya ya. Masing-masing keempat gelas ini, gelas kimia ini nanti ditetesi dengan larutan H2SO4 ya, H2SO4 dengan konsentrasi 10 pangkat negatif 4 molar. Nah, nanti ini kita teteskan masing-masing ke dalam larutan. Yang pertama Pb, kemudian Ba, Ca, dan satu lagi AgNO3. Nah, nanti yang ditanya ketika kita tambahkan H2SO4 ke masing-masing gelas, siapa yang akan tidak mengendap, yang mengalami yang tidak mengendap atau yang larut artinya ya. Caranya kita akan mencari nilai KC masing-masing dari gelas kimia di sini. Kalau kita mau cari semuanya pasti habis waktu kita, karena yang namanya tes itu butuh dikejar waktu ya. Nah, kita lihat dari masing-masing gelas di sini, perwakilan saja karena kan konsentrasi mereka itu sama, H2SO4 juga sama. Nah, jadi kita lihat perwakilan salah satu ion yang sama. Ini kan ada 3 buah gelas, ionnya sama, muatannya ini Pb2+ positif 2, Ba positif 2, dan Ca juga positif 2. Nah, jadi untuk garam Pb, Ba, dan Ca bisa kita ambil salah satu saja perwakilannya. Bisa ambil Pb, Ba, atau Ca. Ketika dapat nilai KC-nya pasti nanti sama. Ya, saya di sini ambil yang bagian Pb2+. Kita cari konsentrasi garam dari PbSO4 menggunakan mula-mula bereaksi sisa. Molaritas dari PbNO3 tadi 10 pangkat negatif 4 ya. Bisa kita ganti di sini 10 pangkat negatif 4, H2SO4 10 negatif 4, mula-mula berarti belum ada ya. Pada saat bereaksi ambil mol yang paling kecil karena dia sama, langsung diturunkan aja. Ini 10 negatif 4, di sini juga 10 pangkat negatif 4, tapi HNO3 2 kali 10 pangkat negatif 4. Di kanan dikurang 10 negatif 4, di sebelah kiri habis. Nah ya, udah dapat konsentrasi PbSO4, langsung uraikan PbSO4 menjadi ion. Kita akan mencari KC-nya. PbSO4 diuraikan menjadi ion Pb2+ plus SO4 2-.
Konsentrasi PbSO4 10 pangkat negatif 4 PB2 plus 10 pangkat min 4 juga ya, karena koefisien mereka sama ini. Kalau dia sama langsung tulis saja 10 negatif 4. Oke, masing-masing udah dapat ionnya. Uraikan ionnya menjadi, carilah nilai Qc-nya dengan cara hasil perkalian antara ion-ionnya dipangkatkan dengan koefisien masing-masing. Jadi Qc dari PbSO4 sama dengan hasil kali ion Pb2 plus dipangkatkan koefisiennya 1 yang nggak usah ditulis, SO4 2 min dipangkatkan 1 juga. Nah, tinggal masukin itu, ada polaritasnya masing-masing. Konsentrasi Pb2 plus 10 pangkat negatif 4 dikali SO4 2 min 10 pangkat negatif 4 juga. Kalau kita kalikan hasilnya sama dengan 10 pangkat negatif 8. Nah, inilah Qc dari PbSO4 ya. Jadi bisa kita tulis di sampingnya ya, ini nilai Qc PbSO4 tadi, ini Qc ya, 10 pangkat negatif 8. Nah, di awal tadi kan udah kakak jelasin, Pb, Ba, dan Ca itu ionnya sama. Kalau kita pun cari satu-satu, pasti dapatnya sama. 10 pangkat negatif 8 juga. Jadi hemat waktu, ambil perwakilan salah satu aja. 10 min 8. Nah, tapi untuk Ag2SO4 beda. Kenapa? Karena ionnya berbeda. Ag bermuatan positif 1. Jadi harus kita cari, gunakan jalan yang sama seperti PbSO4. Ya udah, saya buat reaksinya. 2AgNO3 plus H2SO4 menjadi Ag2SO4 plus 2HNO3. Mol mereka tadi sama, 10 pangkat negatif 4 molar. Ini juga 10 pangkat negatif 4 molar. Oh, bentar, azan ya masih. Oke, lanjut, sudah selesai azannya. Nah, karena konsentrasi mereka sama, jangan lupa pada saat bereaksi paling kecil setelah dibagi koefisiennya. Ini ya, yang paling kecil 10 min 4 dibagi 2. Kemudian ini 10 min 4 bagi 1. Pasti yang pembaginya besar itu nilainya paling kecil. Nah, jadi yang kita turunkan di sini AgNO3 sebagai reaksi pembatasnya. 10 pangkat negatif 4. H2SO4 perbandingan koefisien berarti 1/2, jadi setengah ya, kali 10 pangkat negatif 4. Ag2SO4 koefisiennya 1/2, jadi setengah juga, kali 10 pangkat negatif 4. Oke, di sini saya akan cari yang untuk Ag2SO4-nya aja untuk mempersingkat waktu, karena kita cuma butuh konsentrasi dari Ag2SO4. Jadi ini setengah kali 10 pangkat negatif 4, atau boleh kita tulis setengah kali 10 pangkat negatif 4 ini jadi 5 kali 10 pangkat negatif 4. Sama ya artinya. Nah, jadi udah dapat konsentrasi ini, sengaja nggak saya isi untuk hemat waktu ya. Boleh sih kita kurangkan, tapi menghabiskan waktu nanti ya, karena kita cuma butuh konsentrasi dari Ag2SO4. Saya ralat 5 kali 10 pangkat negatif 5, karena tadi kan setengah, jadi nolnya nambah 1, jadi min 5. Nah, konsentrasi Ag2SO4 nya dapat 5 kali 10 pangkat negatif 5. Berarti Ag plusnya berapa? Perbandingan koefisien 2/1 kali 5 kali 10 min 5. Jadi 10 pangkat negatif 4. SO4-nya jadi 5 kali 10 pangkat negatif 5. Nah, udah dapat nih masing-masing konsentrasi. Langsung masuk ke rumus Qc. Qc sama dengan konsentrasi Ag plus dipangkatkan 2 dikali SO4 2 min. Ag plus tadi 10 pangkat negatif 4 dipangkatkan dengan 2 dikali SO4 2 min 5 kali 10 pangkat negatif 5. Nah, 10 min 4 dikuadratkan jadi 10 pangkat negatif 8.
dikali 5 kali 10 pangkat negatif 5. Hasilnya 5 kali 10 pangkat negatif 11. Oke, dapat QC. Jadi, nilai QC dari Ag2SO4 ternyata 5 kali 10 pangkat negatif 11. Nah, yang ditanya garam yang tidak mengendap. Kita harus bandingkan antara nilai QC dan KSP-nya. Nah, ini ada ketetapannya. Jika nilai KSP lebih besar daripada QC, maka dia dikatakan belum jenuh. Belum jenuh atau larut. Yang kedua, KSP sama dengan QC, maka dia dikatakan tepat jenuh. Tepat jenuh. Yang ketiga, kalau KSP-nya lebih kecil daripada QC, dia dikatakan lewat jenuh atau mengendap. Nah, di soal kita akan mencari garam yang tidak mengendap. Artinya, carilah pilihan yang QC-nya lebih besar dari KSP-nya lebih besar dari QC atau KSP-nya sama dengan QC. Kita bandingkan dulu. KSP PbSO4 1,8 kali 10 min 8 dan QC-nya 10 min 8. Nah, besar yang mana? Besar KSP. Ya, besar KSP-nya. BaSO4 min 10 dengan min 8. Ya, min 10 kan kalau semakin besar negatif artinya semakin kecil. Jangan keliru ya. Berarti yang paling besar di sini QC-nya. Nah, sama CaSO4 juga besar QC. Ag2SO4 besar KSP-nya. Nah, jadi yang ditanya yang tidak mengendap, carilah KSP-nya yang lebih besar. Yang lebih besar di sini ada PbSO4 dan Ag2SO4. Ada nggak jawabannya? Jawabannya adalah B. Oke, emang agak ribet ini ya. Bisa difahami sampai di sini. Kita lanjut ke nomor 36. 36, berikut ini beberapa sifat koloid, elektroforesis, efek Tyndall, flokulasi, gerak Brown, dan dialisis. Proses penjernihan air dengan menggunakan polialuminium klorida atau PaC merupakan penerapan sifat koloid nomor. Ya, nah, ini penjernihan air, pasti kalau untuk menjernihkan air itu kita akan menggumpalkan. Ya, tahap pertama, kemudian kita gumpalkan, kemudian nanti diendapkan. Nah, jadi yang termasuk menggunakan prinsip pada proses penjernihan air ini akan menggunakan penerapan sifat koloid nomor 3 ya. Nah, kenapa nomor 3? Kita lihat penjelasannya. Yang pertama, elektroforesis satu-satu ya kita bahas. Yang pertama, elektroforesis ini bagian koloid. Pemisahan partikel koloid yang bermuatan dengan menggunakan arus listrik. Jadi kalau ada arusnya pasti menggunakan prinsip elektroforesis. Efek Tyndall, penghamburan cahaya oleh partikel koloid. Ya, kita tulis di sini aja. Penghamburan cahaya oleh partikel koloid. Kayaknya nggak muat deh, di bawah aja ya. Kita hapus dulu ke bawah. Biasanya efek Tyndall ini yang berhubungan dengan cahaya pasti dia menggunakan prinsip efek Tyndall. Flokulasi atau istilah lain juga nanti akan kita dengar istilahnya koagulasi. Ini penggumpalan ya, penggumpalan. Kalau gerak Brown ini gerak zigzag partikel koloid. Gerak Brown itu gerak zigzag pada partikel koloid, sedangkan dialisis ini biasa digunakan dalam penerapan dalam kesehatan untuk cuci darah. Jadi untuk nomor 36 jawabannya adalah C, nomor 3. Ini sering digunakan dalam penjernihan air. Nomor 37, suatu senyawa dapat memperlambat suatu reaksi kimia. Nah, yang memperlambat. Oke, ini hanya teori aja ya. Konduktor dalam istilah fisika ini penghantar panas yang baik. Isolator tidak dapat menghantarkan. Yang katalisator
zat yang dapat mempercepat reaksi. Kalau akselerator ini merupakan alat ya, alat yang dipakai untuk mempercepat gerak partikel yang bermuatan seperti elektron ya, proton. Inhibitor adalah zat yang dapat memperlambat suatu reaksi kimia. Jadi jelas jawabannya adalah B. Soal nomor 38, suatu reaksi kimia pembakaran akan terjadi bila terpenuhi kondisi sebagai berikut. Oke, ya. Untuk menjawab soal nomor 38, kita ingat lagi tentang reaksi pembakaran. Reaksi pembakaran ini dapat kita artikan sebagai reaksi kimia berantai antara oksigen dengan elemen yang mudah terbakar, ya. Nah, ada syarat-syaratnya supaya reaksi pembakaran dapat terjadi. Syarat yang pertama, kuantitas udara atau oksigen yang disuplai ke bahan bakar harus cukup. Syarat yang kedua, oksigen dan bahan bakar benar-benar harus tercampur. Syarat yang ketiga, campuran bahan bakar dan udara terjaga di atas temperatur penyampaiannya. Jadi jawaban yang tepat untuk soal nomor 38 adalah B, bila terjadi pencampuran antara bahan bakar dan oksigen. Soal nomor 39, untuk terjadinya penyepuhan logam secara elektrokimia, maka diperlukan semua jawaban benar. Nah, ini sudah dibahas di soal USM Unsri tahun 2017, yaitu ada nanti pembahasannya bisa dilihat. Kalau udah cek videonya pasti udah tahu jawabannya adalah E, sebuah jawaban benar. Karena harus kita ingat ya, dalam penyepuhan logam secara elektrokimia, ingat aja istilahnya itu elektrolisis, butuh anoda, butuh katoda, butuh larutan elektrolit, dan butuh sumber elektron sebagai pengganti sumber arus listriknya. Itu nomor 39, jadi E. Nomor 40, kesadahan sementara dari air dapat dihilangkan melalui pemanasan. Nah, jadi yang nomor 40 ini, kesadahan sementara ini bisa dihilangkan dengan air. Nah, harus kita ingat juga istilah tentang air sada. Air sada ini adalah air yang mengandung kation. Contohnya kation itu Fe, Sr, Mn, Ca, dan Mg yang menyebabkan air tidak berbusa kalau kita menggunakan sabun. Itu air sada namanya. Nah, air sada nanti kita bagi jadi dua. Ada air sada atau kesadahan sementara dan kesadahan tetap. Kesadahan sementara adalah air sada yang mengandung kalsium karbonat dan magnesium karbonat. Nah, air sada sementara ini bisa kita hilangkan dengan cara pemanasan. Tuh ya. Sedangkan untuk kesadahan tetap tidak dapat dihilangkan dengan air panas. Sebab ini kita lihat dulu baca. Air yang mempunyai kesadahan sementara mengandung garam kalsium karbonat. Benar nggak kakak sebutin tadi? Benar ya, mengandung garam kalsium karbonat. Jadi nomor 40 benar-benar berhubungan, jawabannya adalah A. Nomor 41, senyawa tembaga sulfat hidrat berwarna putih. Salah. Seharusnya tembaga sulfat hidrat salah di sini ada anhidrat ya. Jadi kalau senyawa tembaga sulfat anhidrat ini berwarna putih, katanya benar, karena kalau dia anhidrat itu warna putih, kalau hidrat baru warna biru. Jadi nomor 41 pernyataan yang pertama ini benar. Ya, ini benar. Sebab bila senyawa ini kontak dengan air akan menjadi berwarna merah. Jadi kalau dia kontak dengan air berarti tembaga sulfat hidrat, anhidratnya hilang, berarti nanti ada air. Kalau yang ada air itu warnanya biru. Jadi salah, harusnya biru merah ini. Nah, kalau benar salah, jawabannya adalah C. Ya. Ini sudah ada juga di pembahasan video sebelumnya. Nomor 42, senyawa fruktosa bila difermentasikan akan menghasilkan etil alkohol. Benar ya, jadi senyawa karbohidrat kayak glukosa, fruktosa bisa difermentasi jadi alkohol. Pernyataan ini benar. Sebab alkohol ini mempunyai rumus molekul
CH3 CHOH, etil alkohol. Salah ya, karena harusnya ini rumus etil alkohol. Yang benar CH3 CH2OH, kurang H di sini. Nah, ini harusnya CH2. Ini salah. Kalau benar salah, jawabannya C juga. Nah, soal nomor 43, larutan buffer atau penyangga yang terbentuk antara campuran larutan asam lemah dan basa kuat berikut adalah yang mana? Nah, untuk menentukan larutan penyangga, ingat cara terbentuknya suatu larutan penyangga itu bisa dua cara. Oke, penyangga yang pertama, penyangga asam bisa terbentuk dari asam lemah dan garamnya. Contoh, misalkan ada CH3COH dipasangkan dengan garamnya CH3COONA. Yang kedua, asam lemah dengan basa kuat, asalkan basa kuatnya harus habis bereaksi. Nah, itu kalau penyangga asam. Penyangga basa kebalikannya. Basa lemah dan garamnya, atau basa lemah dengan asam kuat, tapi syaratnya asam kuat harus habis bereaksi. Nah, ini cepat aja. Caranya kita cari mol yang lemah itu yang paling besar ya. Asam asetat ini asam lemah, KOH basa kuat. Jadi artinya mol asam asetat harus lebih besar daripada mol KOH. Coba buktiin. 500 kali 0,2 berapa nih? 500 dikalikan dengan 0,2 hasilnya sama dengan 100. Ya kan? 500 kali 0,1 50. Ternyata yang besarnya asam lemah, berarti benar. Kita cari yang nilai mol yang paling besar itu yang lemah. 1 benar, ingat trik. 3 pasti benar. Coba kita cek 3 benar nggak? Asam lemah ini 500 kali 0,1 50. 250 kali 0,1 25. Benar ya? Langsung cek nomor 4. 500 asam asetat dikali 0,2 100, ini juga 100, salah, berarti dia hidrolisis. Kalau 4 salah, belum tentu 2 salah. Cek dulu nomor 2. Sebanyak 50 dikali 0,1 50 kali 0,2 100, berarti nomor 2 juga salah. Nah, jadi yang benar adalah 1 dan 3. Kalau 1 dan 3 yang benar, jawabannya adalah B. Nomor 44, suatu atom bersifat kation. Kation itu berarti ion positif. Nomor 1, jumlah proton dan neutronnya tidak sama. Ini ambigu karena ada yang sama, ada juga yang enggak sama. Ini sudah pernah kakak jelasin di pembahasan USM Unsri tahun 2018 atau 17 ya, gitu ada. Ini salah. Nomor 1. Karena ada unsur yang sama dan ada juga yang sama jumlah proton dan neutronnya. Contoh misalkan ada Ca dan Ca itu neutronnya 40 kurang 20, protonnya 20, berarti sama kan? Tapi coba ambil natrium. Natrium itu nomor masanya 23. 23 dikurang 11 12, protonnya 11. Beda ya. Nah, jadi nomor 1 itu belum bisa kita pastikan ya. Nomor 2, jika jumlah elektronnya sama banyak dengan jumlah protonnya. Jelas beda. Karena kalau kation ini bermuatan positif, pasti elektron dan protonnya beda. Kalau proton itu kan sama saja dengan nomor atom. Elektron itu proton dikurang dengan muatan, pasti beda. Ya. Jadi pernyataan nomor 2 ini salah. Nomor 3, jika suatu atom netral menerima satu elektron, bukan menerima, tapi melepaskan dia harusnya. Nomor 3 ini juga salah. Jumlah proton lebih banyak dari elektronnya. Benar, nomor 4 ini baru benar. Karena proton itu untuk yang proton sama saja dengan nomor atom, kalau elektron itu proton dikurang muatan. Protonnya nanti berapa, muatan itu kita kurangkan. Pasti lebih kecil untuk elektronnya. Nah, jadi jawabannya 4 saja. Kalau 4 saja, jawabannya adalah D. Soal nomor 45 ini juga sudah pernah dibahas ya. Garam yang mempunyai rumus molekul NaNO3, pernyataan yang benar untuk senyawa NaNO3. Ikatan antara ion natrium dan ion nitrat adalah ikatan ion. Benar karena ikatan antara unsur logam dan non-logam. 1 benar.
Kemudian kita cek nomor 2. Mudah larut dalam air, benar nggak? Benar, garam natrium nitrat ini bisa larut dalam air. Bila larutan NaNO3 ditambahkan larutan AgNO3, maka tidak akan terjadi reaksi kimia. Oke, sekarang coba kita buktikan untuk yang nomor 3. Benar nggak tidak terjadi reaksi? NaNO3 direaksikan dengan AgNO3. Ya, ini pasti hasilnya sama aja ya. Berarti ini NaNO3 kalau kita uraikan jadi Na+ dan NO3-. AgNO3 berarti jadi Ag+ dan NO3-. Nah, berarti ini nggak akan bisa kita reaksikan, sama aja ini. Coba kita cek ini. Na kita pasangkan dengan NO3 berarti NaNO3 balik lagi. Ag dengan NO3 berarti dia balik lagi. Nah, jadi untuk yang pernyataan nomor 3 ini benar, tidak terjadi reaksi ya. Nomor 3 benar. Nomor 4. Bila larutan NaNO3 dielektrolisis, maka di anoda akan terjadi gas oksigen. Coba kita buktiin dulu. NaNO3 kalau kita uraikan menjadi ion Na+ dan NO3-. Nah, yang kan kita lihat cuma di anodanya saja. Di anoda itu perhatikan yang anionnya. Nih, akan terjadi di anoda. Nah, ada ion NO3- mengandung oksigen. Kalau dia ada oksigen, siapa yang akan kita reaksikan? Yang akan kita elektrolisis adalah air. Jadi reaksi di anoda, air. Reaksi elektrolisis air, 2H2O menjadi ion H+ ditambah dengan O2 plus 4 elektron. Nah, inilah reaksi di anodanya. Pernyataan 4 benar karena ada gas oksigen. Ini nih. Gas oksigen. Jadi pernyataan yang keempat juga benar. Ternyata nomor 45 semua benar. Jawabannya adalah E. Oke, bisa difahami ya. Sekian video pembahasan tentang soal USM Unsri tahun 2016. Semoga video pembahasan ini mudah difahami. Dan jika video ini bermanfaat buat kalian, share ke teman-teman kalian ya, biar manfaatnya lebih banyak lagi. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.